Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Halimah dengan NIM 210450017. Saya akan menjelaskan materi tentang siklus hidrologi. Sebelum membahas tentang gambar mengenai siklus hidrologi, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus, sehingga air yang ada di bumi ini tidak habis-habis. Di permukaan bumi sangat banyak terdapat air. Contohnya saja air laut, air sungai, air danau yang mengalami penguapan, atau yang disebut juga dengan evaporasi. Penguapan ini tidak hanya terjadi pada air, namun juga terjadi pada tumbuhan atau yang disebut dengan vegetasi. Penguapan yang terjadi pada tumbuhan ini juga disebut dengan transpirasi. Jika penguapan yang terjadi di laut dan juga pada tumbuhan ini secara bersamaan, itu disebut dengan evapotranspirasi. Uap air yang mengalami pengembunan atau yang disebut dengan kondensasi setelah mengalami pengembunan akan membentuk titik-titik air yang kemudian bersatu membentuk awan. Setelah awan ini terbentuk, maka awan akan mengalami pergerakan ke arah darat dan pegunungan yang disebut dengan adveksi. Jika awan bergerak ke daratan, maka akan terjadi curah hujan. Namun, jika awan ini bergerak ke arah pegunungan, maka akan terjadi curah salju ataupun es. Ketika air turun ke bumi, sebagian akan masuk ke permukaan air tanah atau ke pori-pori bumi, dan ada juga yang tetap berada pada dataran menuju sungai atau yang disebut dengan run-up. Air hujan yang tetap di sini disebut dengan perlokasi. Kemudian kita akan membahas tentang cuaca dan iklim. Sebelum membahas tentang gambar ini, kita harus tahu dulu apa itu cuaca dan apa itu iklim. Cuaca adalah proses fisik yang terjadi di atmosfer pada suatu saat, tempat tertentu, dengan waktu yang singkat. Dan iklim adalah penyebaran cuaca dari waktu ke waktu atau pada periode yang lama dan wilayah yang lebih luas. Cuaca dan iklim ini memiliki unsur yang sama, yaitu terdapat 7 unsur. Semua unsur cuaca ini saling terkait. Yang paling terpengaruh adalah radiasi matahari. Jika radiasi matahari mengalami perubahan, maka semua unsur yang lain ini juga akan mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu suhu udara atau suhu temperatur. Suhu temperatur ini adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Panas dinginnya udara ini dipengaruhi oleh ketinggian. Semakin tinggi tempatnya, maka akan semakin dingin suhunya. Namun, jika semakin rendah tempatnya, maka semakin panas suhunya. Tekanan
Selanjutnya yaitu tekanan udara. Tekanan udara dipengaruhi oleh temperatur suhu udara yang tinggi yang membuat tekanan itu rendah. Namun jika suhu udara rendah membuat tekanannya tinggi. Selanjutnya yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang ada dalam udara tersebut. Selanjutnya yaitu angin. Angin adalah massa udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Suhu udara berbanding terbalik dengan tekanan. Jika suhu udara rendah, maka tekanan akan tinggi. Dan sebaliknya, jika suhu tinggi, maka udara akan rendah. Angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Selanjutnya yaitu awan. Awan adalah titik-titik air yang melayang di atmosfer karena masanya kecil, maka tidak jatuh ke permukaan bumi. Selanjutnya yaitu hujan. Hujan atau curah hujan adalah curahan butiran air yang jatuh dari awan ke permukaan bumi yang kemudian menjadi hujan. Jadi, hubungan di antara cuaca dan iklim unsurnya yang sama, sehingga jika suatu unsur berubah, maka semua unsur akan mengalami perubahan juga. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.